Jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Telah melaksanakan pembangunan di jalan kami, di mana sebelum jalanan ini dikerjakan banyak hal-hal yang terjadi, seperti kecelakaan laka lantas, tapi begitu sudah terbangun, yang dibangun oleh PUPR, dan ini menambah akses kami terhadap daerah-daerah lain. Impres jalan daerah, dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Tapi kan yang kita bangun bukan jalan tol saja. Ada 311 km yang nggak pernah disampaikan, nggak pernah diangkat. 311.000 km jalan desa sudah terbangun dalam 9 tahun ini. 311.000 km. Tak perkerasan aspal, tak perkerasan cor, tapi itu adalah jalan produksi untuk mendekatkan sektor pertanian di petani, sektor perkebunan di petani menuju ke sebuah pasar. Dalam 10 tahun terakhir kita juga melihat dan merasakan berbagai kemajuan hasil pembangunan infrastruktur. Infrastruktur vital meningkat signifikan, baik kuantitas maupun kualitas. Panjang jalan nasional yang sebelumnya tercatat 46.432 km tahun 2014 meningkat 1.385 km menjadi 47.817 km pada tahun 2022. Hal ini juga sangat strategis untuk mendorong gerak roda ekonomi dan pemerataan pembangunan. Selama 10 tahun terakhir, pemerintahan Presiden Jokowi mendorong sejumlah pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Akan tetapi dalam prosesnya, pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi tersebut tidak berjalan mulus dan sering mendapat penolakan. Salah satu mega proyek andalan Jokowi adalah jalan tol. Namun, ada sejumlah pihak yang merasa masyarakat belum membutuhkan jalan alternatif berbayar tersebut. Untuk itulah pemerintah juga membangun jalan nasional di daerah-daerah, tak terkecuali wilayah Indonesia Timur. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia Timur terus mendapatkan perhatian dari Presiden Jokowi. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan yang masif dilakukan demi pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi bahkan meresmikan 15 ruas jalan sepanjang 147 km di Sulawesi Tengah secara langsung. Jalan yang diresmikan itu merupakan pelaksanaan instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Jokowi mengatakan ke-15 ruas jalan itu tersebar di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah. Anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki 15 ruas jalan itu ratusan miliar rupiah. Pembangunan jalan daerah ini menandai langkah penting dalam upaya pemerintah untuk memajukan infrastruktur di daerah, mendukung mobilitas warga, dan meningkatkan kualitas hidup di Sulawesi Tengah. Komitmen ini sekaligus membuktikan kalau Presiden Jokowi tidak hanya membangun jalan tol yang aksesnya harus berbayar, namun juga membangun jalan yang aksesnya gratis, dalam hal ini jalan daerah atau jalan desa. Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi mengklaim sudah membangun 311.000 jalan daerah sejak tahun 2014, baik berupa perkerasan aspal atau perkerasan cor. Pembangunan jalan desa dapat mendekatkan sentra produksi masyarakat ke pasar. Jalan desa memiliki peran penting sebagai jalan produksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Diakui Menkyu Sri Mulyani Indrawati bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah tidak hanya bertambah kuantitasnya, akan tetapi kualitas infrastruktur tersebut juga semakin baik. Proyek infrastruktur merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di daerah dengan fokus pada perbaikan dan pembangunan jalan seluruh pelosok negeri. Pembangunan jalan ditujukan untuk memperbaiki jalan-jalan non-nasional yang rusak, meningkatkan kemantapan jalan daerah, serta mendukung pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses ke daerah terisolasi dan konektivitas dengan jalan nasional. Ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan infrastruktur di daerah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air selama 10 tahun terakhir tersebut memang menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau middle income trap. Sebagai pondasi, pembangunan infrastruktur memberikan dampak berganda atau multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dampak jangka pendek dari pembangunan infrastruktur adalah menciptakan lapangan kerja. Sebab dalam proses pembangunan tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan. Infrastruktur juga akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, sehingga peredaran uang tidak hanya terjadi di Jakarta. Pembangunan infrastruktur utamanya di daerah akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut. Kemudahan akses tersebut nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Kemudian untuk perbaikan jaringan logistik serta mendukung kegiatan pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya kepada masyarakat, seperti untuk menghubungkan masyarakat kepada layanan puskesmas atau sekolah. Pembangunan infrastruktur juga berarti membangun peradaban. Banyak budaya baru yang coba diperkenalkan atau ditegaskan dengan adanya suatu infrastruktur baru yang belum pernah ada di suatu wilayah. Membangun infrastruktur berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan konsep Indonesia sentris.